Yo guys, welcome back lagi di channelku. Dan pada video kali ini aku akan bahas bagaimana cara memilih sneakers untuk pemula agar nggak kecewa dan nggak menyesal di kemudian hari. Jadi bagi kalian yang sedang mencari sneakers atau yang sedang bingung mencari sneakers untuk bukber dengan teman kalian, jalan-jalan, kemudian ya casualan seperti biasa atau kuliah dan lain sebagainya, mungkin kalian akan bingung gimana sih cara memilih sneakers yang baik dan benar itu gimana sih? Kan ada jadi biasanya ya kita beli sneakers asal milih, dan setelah barang sampai atau setelah kita membelinya, itu terkadang ada rasa-rasa yang sedikit kecewa atau menyesal. Kenapa sih kok aku pilihnya ini? Kenapa sih kok enggak ini? Nah, bagi kalian yang sering mengalami hal-hal seperti itu ya, lebih baik tonton video ini sampai habis, oke? Yang pertama adalah tentukan tujuan. Ya, kalian membeli sneakers itu tujuannya untuk apa? Untuk olahraga, untuk kencan, untuk kuliah, untuk apapun itu kalian harus menentukannya dari awal. Oh, aku pingin beli sneakers untuk sport, untuk nge-gym. Oh, aku beli sneakers untuk kuliah. Jadi kita udah tahu nih di kepala kita, oke, aku ingin ke sana, aku ingin beli sneakers seperti ini. Nah, jadi dengan adanya tujuan, itu akan memperjelas kita nantinya ketika ingin memilih sneakers. Ketika kalian datang ke toko sneakers, atau ke toko retail, atau ke tempat penjual sneakers, itu pasti akan dihadapkan dengan puluhan jenis sneakers yang berbeda-beda dan tentunya yang menarik perhatian kita. Jadi kalau kita nggak menetapkan di awal nih, terkadang kita akan kilaf dan misalkan niatnya beli sepatu ini karena kepingin, karena kita nggak menunjukkan kita nggak men-set atau kita nggak tahu alasan kita cari sneakers itu untuk apa, ya kita malah melenceng ke sneakers yang nggak jelas lah kayak gitu. Jadi yang pertama adalah tujuan, karena tujuan itu penting banget. Oke, yang kedua adalah tentukan budget juga. Kalau kita misalkan beli sneakers dengan budget 400.000 atau budget 300.000, ya kita harus bisa menepatinya. Kita harus benar-benar konsekuensi beli atau milih produk ya di range harga segitu. Karena itu sangat penting dengan menentukan budget kita. Terkadang kita nih ya, ingin beli sneakers, misalkan kita punya budget di range harga sekitar 300 ribuan, maksimal 350. Ya kita wajib mencari sneakers yang di harga-harga segitu. Takutnya kalau kita nggak langsung ngomong, nggak langsung memberikan, nggak langsung men-set budget kita, ya, kita akan melakukan hal yang namanya pemborosan, dan itu nggak baik. Kalau untuk orang yang punya duit banyak ya mungkin nggak terlalu efek, tapi kalau duit pas-pasan itu benar-benar kerasa cuy. Jadi budgeting itu sangat penting ya. Misalkan kita udah menentukan budget ya, kita akan mudah dalam mencari sneakers yang akan kita pilih. Misalkan kita pergi ke toko retail atau ke toko online ya, kita udah tahu nih budget kita berapa. Kita tinggal ngomong aja ke seller, Mas atau Kak atau Om atau terserah kalian, sneakers dengan harga bla 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 untuk bla 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 ada nggak? Itu akan lebih menghemat waktu kita dan itu akan menghemat waktu kita dan nggak akan terlalu buang-buang duit yang nggak perlu. Jadi dengan melakukan budget itu sangat penting bro, karena kita akan jadi lebih cepat dalam melakukan milih sneakers yang kita butuhkan. Oke, jadi kita itu benar-benar milih sneakers itu yang benar-benar dibutuhkan gitu loh, bukan sneakers yang cuman keinginan saja ya. Karena kalau
keinginan itu pasti banyak banget dan itu akan susah. Oke, yang ketiga adalah carilah sneakers yang pas di kaki kita. Jadi kalau kalian beli sneakers ya, kalau kalian sudah tahu, kalau kalian sudah sering oke, jadi ini kesalahan banyak sekali seorang pemula atau orang yang baru beli sneakers ya. Itu terkadang mereka itu beli sneakers yang oversize atau kegedean atau kebesaran. Jujur, ketika aku beli sneakers dan itu kegedean dikit, itu akan kerasa nggak nyaman. Kalau aku pribadi seperti itu. Jadi aku juga menyarankan kalian ketika ingin beli sneakers itu sebisa mungkin pas di kaki ya. Kalau kalian bingung bagaimana cara memilih ukuran sepatu yang pas di kaki itu gimana caranya, itu caranya gampang banget. Kita bisa ngeprint atau kita bisa ngukur kaki kita. Jadi kaki kita dari ujung tungkai hingga ujung jari tengah itu berapa senti ya. Katakanlah 26 cm ya, kita bisa langsung mencocokkan dengan size chart yang ada di sneakers tersebut. Misalkan 27 itu berapa UK atau berapa US, biasanya akan tertera di size chartnya yang ada di sneakers. Jadi dengan begitu akan sedikit meminimalkan yang terjadinya oversize. Karena sneakers yang pas itu kalau dipakai untuk jalan, dipakai untuk lari, dipakai untuk kegiatan, itu beda banget dengan sneakers yang kegedean. Apalagi utilitas kalian itu sebagai untuk perform, atau misalkan kalian hobi skateboard tapi sepatu kalian kegedean, itu pasti akan gampang slip atau bisa mencelakai kalian dan bisa cedera juga. Selain itu, dengan sepatu yang pas, itu ketika dilihat di foto itu terlihat proporsional. Jadi beda banget ketika kalian foto dengan sepatu yang kegedean, baggy gede gitu, dengan sepatu yang pas, itu pasti beda banget. Dan aku bisa tahu, oh ini sepatunya kegedean. Oh ya, maka dari itu sepatu yang pas itu lebih oke, lebih keren, dan lebih lebih enak dilihat lah. Jadi lebih nyaman karena enggak kegedean dan enggak kekecilan. Oke, jadi usahakan ukuran pas. Oke, setelah cari ukuran, ya ini optional. Kalau kalian masih bingung terkait cara mencari warna, ya aku saranin kalian bisa pilih warna-warna dasar, ya. Dan warna dasar yang aku sukai itu biasanya hitam, putih, coklat, ya. Itu yang paling aku sukai. Kalau kalian baru pemula, ya bisa coba untuk pilih hitam atau yang gelap, navy, marun juga nggak apa-apa, atau yang coklat, tan kayak gitu, atau putih ya. Putih polos itu keren banget sih kalau aku pribadi. Dan aku juga sempat beli sebuah sneakers putih polos ya. Kalian juga bisa tonton videonya nanti di deskripsi, oke? Jadi dengan pemilihan warna itu nggak usah yang terlalu rame gitu loh. Carilah warna yang memiliki kombinasi warna itu sekitar 2-3 aja, jangan terlalu berlebihan. Kalau semakin rame itu malah aku terlalu buyar gitu loh melihat sepatu yang seperti itu. Cukup 2 warna atau 3 warna. Kalian bisa lihat sepatu di sini ya, cukup keren kan. Air Jordan ya, merah, putih, hitam, it's keren gitu loh. Jadi usahakan cari warna dasar ya kalau kalian masih baru atau masih ya ingin sekedar beli sneakers tapi yang enggak terlalu norak. Tapi kalau kalian beli sneakers yang untuk fashion, itu pasti biasanya akan banyak sekali variasi warnanya kayak gitu. Dan saranku ya itu tadi guys, belilah warna yang sesimpel mungkin, jangan yang terlalu ramai. Seperti putih, hitam, navy, itu cukup keren sih. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada video kali ini, yaitu tentang bagaimana cara memilih sneakers bagi untuk seorang pemula. Dan semoga saja video ini dapat membantu kalian yang sedang kebingungan ketika mau membeli sebuah sneakers baru. Nah, dan bagi kalian yang punya teman yang masih bingung gimana cara beli sneakers,
yang baik dan benar itu seperti apa, atau rekomendasi cara milih sneakers itu kayak gimana ya, kalian bisa membagikan video ini ke teman kalian. Dan jika kalian juga punya ide atau masukan atau tambahan ya terkait sneakers, cara milih sneakers itu gimana, kalian juga bisa komen di bawah, oke? I am Ablatif. See you next time and sampai jumpa.